Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Sulistiwati Nurfaini dengan NIM 44180008. Di video kali ini akan membahas seputar naratif review terkait konflik penguasaan lahan di Taman Nasional Bunaken dengan mengambil studi kasus di Pulau Mantai Hage. Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu taman nasional laut yang cukup populer di Indonesia maupun di dunia. Secara administratif, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Taman Nasional Bunaken ini memiliki 5 pulau yang berada di dalamnya, yaitu ada Pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantai Hage, dan juga Pulau Nayan. Pulau Mantai Hage merupakan salah satu pulau kecil yang menjadi kawasan strategis Provinsi Sulawesi Utara dengan perannya sebagai zona inti konservasi dari Taman Nasional Bunaken. Penunjukan Pulau Mantai Hage menjadi bagian kawasan dalam Taman Nasional Bunaken berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 734/Menhub 2/2014. Nah, hasil rancangan tata ruang dan wilayah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014, di mana telah terjadi perubahan status fungsi kawasan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan pada keempat desa, yakni Mantai Hage atau Buhias, Mantai Hage 1 atau Bango, Mantai Hage 2 atau Tangkasi, dan Mantai Hage 3 atau Tinongko. Perubahan status ini melatar belakangi penolakan penataan batas di kawasan Taman Nasional Bunaken oleh masyarakat yang disebabkan adanya klaim lahan berupa kebun dan juga pemukiman. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik penguasaan lahan di kawasan Taman Nasional Bunaken pada Pulau Mantai Hage, dan yang kedua adalah untuk menganalisis upaya penanggulangan konflik di Pulau Mantai Hage Taman Nasional Bunaken dengan menggunakan metode kualitatif yang bersumber data dari studi literatur dengan 10 referensi yang diperoleh dari hasil pencarian mesin Google Scholar dan juga IPB Repository, serta website-website lainnya dengan menggunakan keyword yaitu konflik tenurial, Pulau Mantai Hage, dan juga Taman Nasional Bunaken. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan juga pembahasan terkait konflik penguasaan lahan di kawasan Taman Nasional Bunaken pada Pulau Mantai Hage. Sebelum lebih lanjut terkait pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan konflik? Menurut Irwandi dan Khotim pada tahun 2017, konflik merupakan perselisihan, percekcokan, ketegangan, atau pertentangan akibat adanya perbedaan-perbedaan, baik secara individu maupun kelompok. Awal mula konflik yang terjadi di Pulau Mantai Hage sendiri diawali sejak ditetapkannya Pulau Mantai Hage sebagai kawasan konservasi. Nah, pada tahun 2018 sendiri terjadi perubahan peruntukan kawasan Taman Nasional di Pulau Mantai Hage yang semulanya kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan. Namun, pada saat kegiatan pemasangan batas dan identifikasi hak-hak pihak ketiga, di tingkat lapangan terdapat penolakan oleh masyarakat Desa Mantai Hage, yaitu di Buhias, Desa Mantai Hage 1 atau Bango, dan juga Desa Mantai Hage 3, yaitu Tinongko. Penolakan tersebut disebabkan masyarakat masih belum paham nih terkait kegiatan penataan batas dan adanya kekhawatiran masyarakat akan kehilangan hak atas lahannya sendiri sehingga tidak dapat berkebun ataupun mengolah lahannya karena telah dikuasai oleh negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Posuma GC, Wani JO, dan Lakat RMS pada tahun 2019, sebanyak 89,7% warga menganggap bahwa kebijakan konservasi yang dilakukan pemerintah itu telah menghambat aktivitas gerak mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses dan juga manfaat terkait konservasi yang dilakukan oleh pemerintah. Lantas, bagaimana sih upaya yang dilakukan untuk menanggulangi konflik tersebut? Masyarakat terkait konservasi, maka kepala desa melakukan sosialisasi kembali melalui rumah ibadah serta acara-acara di tengah masyarakat dengan memberikan informasi terkait manfaat dari hasil penataan tersebut. Lalu dilakukan juga penyelesaian hak-hak pihak ketiga, peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan konservasi. Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi konflik ini, yaitu pertama, sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan konservasi, yang kedua yaitu melibatkan masyarakat dalam penetapan kebijakan, yang ketiga perlu adanya kolaborasi berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pengelola, serta pemerintah perlu mempertegas kebijakan terkait sertifikasi dan kepemilikan tanah masyarakat yang menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik penguasaan lahan di Pulau Mantai Hage sendiri terjadi akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait konservasi. Lalu, tuntutan masyarakat terhadap keleluasaan dalam mengusahakan lahan mereka di dalam kawasan hutan, serta sebagai upaya penanggulangan konflik yang terjadi dilakukan oleh kepala desa setempat yang berusaha untuk mensosialisasikan kembali ke masyarakat secara persuasif. Demikian pemaparan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.